sejak 2 tahun yang lalu Adira mewujudkan cita-cita dan impian para customer kami. Nah, ini dijadikan program yang namanya Umroh untuk Sahabat. Kami undi setiap tahun dan kami bisa membawa ratusan customer kami untuk mewujudkan mimpinya. Ini keren banget nih, bagaimana caranya supaya orang itu melunasi cicilannya, ya kan, sampai dipikirkan dapat poin, itu kan luar biasa ya. Saat ini kami sudah bisa juga memberikan kepada calon sahabat. Bagi teman-teman yang mau daftar haji, segera daftar. Nggak usah khawatir dari sisi dapetin uang untuk pendaftaran dari mana, datang ke Adira, jadi sahabat Adira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, ketemu lagi dengan saya Maria Goretti Limi ya. Kali ini saya ada teman ya, sahabat saya ya, dimana sebagai perempuan inspiratif ya bagi banyak orang ya. Sebagaimana kita ketahui ya, BBOH selalu menampilkan orang-orang hebat di industrinya, orang-orang hebat di bisnis. Kali ini ada Ibu Suandayani ya dari Adira. Salam Bu Swan, selamat datang di studio TV One. Salam sahabat kalau kata Adira. Wah, ini hebat nih. Ini salamnya Adira ya Bu, salam sahabat. Oke, salam sahabat buat semua sahabat Adira. Betul. Oke, ya. Nah, Ibu Swan ini hebatnya apa? Direktur SDM sekaligus juga ya direktur marketing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan biasanya nih kalau di SDM itu bersamaan dengan HR itu digabungkan dengan keuangan biasanya ya. Tapi ini ada dua bidang yang sebetulnya cukup challenging ya menurut saya, manage orang tapi juga manage bisnis. Nah, bagaimana mengcombine kedua itu? Nah, itu kehebatannya Ibu Swan ya. Baru kali ini saya ketemu perempuan yang ternyata ini dua bidang yang sebetulnya cukup jauh menurut saya ya. Kalau marketing, bisnis, sales itu udah jadi satu ranah. Tapi ini SDM loh, suatu hal yang tidak mudah untuk di-manage gitu. Kita langsung saja ya bertanya ke Ibu Swan, apa aja sih yang dilalui oleh Bu Swan ya, perjalanannya seperti apa sampai dengan bisa di tahap ini ya. Ini kan sesuatu yang tidak mudah, apalagi di satu company yang leading ya di sektor keuangan dan juga pembiayaan. Ibu bisa ceritakan buat teman-teman ataupun sahabat Adira nih? Oke, baik. Ini bridging dan openingnya Bu Limi menyeramkan ya. Ada hebat, inspiratif. Memang. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu ya. Jadi bagaimana... Ini merendah Ibu nih. Enggak betul. Jadi sebetulnya kalau tadi dikatakan bahwa bidang human capital dan juga dengan marketing sebetulnya itu bertentangan dan berlawanan, sebetulnya enggak. Ini diawali dari awal karir saya, sebetulnya seperti biasa ya, kalau kita baru mau mulai kerja itu pasti akan ada tes bakat minat dan kemampuan gitu ya. Nah, saya ingat sekali pada waktu itu saya begitu pertama kali masuk bekerja, lulus kuliah itu masuk manajemen trainee. Nah, di dalam tesnya semua itu dikatakan bahwa, dan ini saya yakinkan dan saya juga merasakan betul, bahwa saya itu adalah orang yang tepatnya cocoknya dengan bidang yang berhubungan dengan manusia. Pada waktu itu memang ditawarkan dua jalur, saya mau marketing atau mau human capital. Waktu itu saya memilih start di human capital, tapi dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwa yang namanya human capital itu adalah memanage manusia di dalam organisasi, tetapi yang namanya marketing itu memanage manusia, which is itu customer yang berada di luar organisasi. Sehingga sebenarnya ini nyambung. Dan kemudian organisasi melihat bahwa saya memiliki minat di situ, diberikan posisi di situ, dan akhirnya memang banyak sekali program-program yang memang inline. Bagaimana mengembangkan manusia di dalam internal organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, bisnis gitu ya. Dan kemudian bagaimana mengelola manusia di luar organisasi, customer. Yang sebetulnya customer ini yang akan mendatangkan bisnis ke
Adira Finance. Sehingga kalau dikatakan dua bidang ini tidak nyambung, sebetulnya enggak. Banyak sekali hal-hal yang sangat nyambung dan bahkan organisasi boleh dibilang mendapatkan beneficial, bahkan beberapa efisiensi itu bisa terjadi, dan akhirnya antara pembentukan manusia di dalam organisasi yang kita bisa bilang biasanya adalah culture and human development dengan customer development ini tuh nyambung gitu. Tujuannya adalah satu, kalau di internal itu tujuannya adalah employee engagement, karyawan itu dengan happy, bisa bekerja, produktif di dalam organisasi, di dalam lingkungan yang positif. Customer juga sama, bagaimana mereka bisa mendapat sebuah experience, customer experience atau pengalaman yang akhirnya tujuannya adalah lekat dengan organisasi atau dengan bisnis kami, dan akhirnya bisa menjadi customer yang loyal. Bahkan boleh dikatakan nanti nih tujuannya kita maunya customer kita tuh menjadi advocates. Jadi menurut saya dua bidang ini versi saya pribadi sangat berhubungan dan memang bisa di-inline-kan. Oke. Gitu. Jadi kan berarti kalau kita ngelihat nih memanage internal dan eksternal, begitu kan? Nah ini jadi kepiawaiannya Ibu yang akhirnya membuat Ibu sampai ada di stage ini gitu. Keberhasilannya Ibu adalah memanage manusianya yang kemudian dikaitkan dengan bisnis, begitu. Tapi belum piawai, ini masih terus belajar ya. Proses, semua kan kita akan proses ya Bu ya. Tapi sampai di level ini kan sesuatu hal yang tidak mudah karena satu, Ibu kan wanita, ya kan, pasti ada banyak juga ya ibaratnya sekat-sekat yang harus diterobos begitu kan. Iya, kalau bicara wanita pria gitu ya, kesetaraan, kita selalu wanita merasanya bahwa ya memang lebih sulit berkarir. Tetapi kalau kitanya berpandangan seperti itu, bukankah itu juga bertentangan dengan kesetaraan itu sendiri? Iya, betul. Jadi sebenarnya kita jadi wanita itu nggak boleh merasa juga, ya aduh kita lebih susah jalanin aja gitu. Kita sama gitu. Gitu. Jadi kalau menurut Ibu, ya pokoknya apapun itu ya kita jalanin dan sekat-sekat itu ya harus kita terobos lah. Betul. Ya, walaupun kan di masyarakat masih juga tetap aja ada yang mengatakan perempuan itu tetap aja sebagai gender kedua. Iya kan? Pria yang lebih diinikan. Tapi kan maksudnya begini, Ibu manage orang internal dan eksternal ya. Bisa juga orang melihat itu karena perempuan ada yang hal-hal yang ibaratnya yang tidak bisa kita lakukan sebagai perempuan ya, ada kelebihan laki-laki yang tidak kita miliki. Tapi juga kalau saya ngelihat justru Ibu memanfaatkan kekuatan sebagai perempuannya dalam memanage bisnis dan memanage orang sampai ada di level ini. Kalau menurut saya, pandangan saya nih Bu ya. Oke. Karena apa, Ibu jet luas. Kalau nggak salah di Adira semuanya laki-laki ya Bu ya. Iya, perempuannya betul. Sendiri nih gitu kan. Memang kita sebagai woman leader tentu pasti ada tantangan yang berbeda dengan teman-teman yang pria gitu ya. Tentunya juga di dalam organisasi yang memiliki woman leader pasti akan merasakan beda sentuhannya. Kita kan emak-emak banget lah ya. Jadi di dalam leadership ini selayaknya kita sebagai seorang ibu pasti akan kebawa di dalam organisasi bagaimana melit tim kita, melit organisasi itu akan sentuhannya itu berbeda. Kita akan emak-emak banget gitu. Tapi di satu sisi juga kita akan jadi lebih bisa menyentuh hati. Selain kita meminta transactional leadership pasti ada ya, tapi pasti ada sentuhan-sentuhan lain yang memang bisa diberikan dan dirasakan dibandingkan dengan leader pria pada umumnya. Oke, ya karena kalau emak-emak kan lebih detail ya, dan semua diurus ya gitu. Memang kalau saya sih ngelihat jadi Ibu Suan itu jadi penyeimbang dari semua laki-laki yang ada di Adira nih ya. Karena otomatis lebih luas ya kan. Dan semua diurus. Jadi detail, perfeksionis gitu.
Ya, ya karena wanita tadi ya satu detail, kemudian lebih mungkin bisa lebih merasakan empati, bisa merasakan betul. energi sekitar gitu. Ah, Dan kemudian dengan kebawelan dan kecerewetannya itu kan ah, jadi bisa kalau kita mau memutuskan sesuatu, even mau memberikan sebuah ketegasan itu caranya berbeda dibandingkan mungkin dengan leader pada umumnya ya, Bu. Dan mungkin bagaimana kita bisa memanage orang. Orang itu kan macam-macam ya. Ada yang memang sudah baik secara potensial, secara performance-nya baik. Kita biasanya hypo people gitu. Dengan karakter yang baik itu gampang. Tapi bagaimana mengolah orang yang sebenarnya high potensial tapi dia punya performance yang rendah, pasti ada problem. Nah, bagaimana touch-nya kita melihat problemnya mereka, mencari hot button-nya dia untuk improve, itu mungkin wanita itu lebih punya ketelatenan untuk itu dan lebih punya cara yang fleksibel dan pendekatan hati yang mungkin berbeda. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa bapak-bapak itu juga ada yang seperti itu gitu. Hanya layaknya kami kalau woman leader tuh seperti mami-mami gitu ya. iya, iya, iya. Iya. Jadi ini sebetulnya kekuatannya Ibu dalam menjaga keseimbangan antara people development dengan pertumbuhan bisnis jadinya ya. Kalau ngelihat seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan dunia kerja penuh dengan persaingan ya, tantangannya eh, cukup tough lah menurut saya ya. Perubahan perilaku konsumen juga berubah gitu kan. Nah, peranan kepemimpinan yang seperti apa sih menurut Ibu yang harus perlu dipelajari ataupun diimplementasikan oleh seorang pimpinan? Apalagi Ibu kan sangat dekat dengan people gitu kan, gitu. Ya, mungkin di zaman yang sekarang orang bilang penuh apa VUCA, era VUCA gitu ya. Lalu saat ini tuh kita ada generation gap. Lalu kita juga menghadapi sekarang ekonomi makro, ekonomi global, politik gitu ya, yang akhirnya mempersulit atau menjadi tantangan yang berat di dalam bisnis gitu. Nah, peranan leader, peranan pemimpin itu menurut saya satu paling penting bagaimana kita bisa relevan. Artinya relevan itu kita harus bisa mengikuti dengan fleksibel dan kita harus bisa kalau bahasa zaman sekarang tuh agile. Agile itu dalam segala sisi ya. Satu dari sisi bisnis kita nggak bisa memegang dengan kukuh, oh kita punya strategi nih seperti ini harus jadi undang-undang dasar atau Pancasila yang nggak bisa diubah, nggak bisa. Jadi dengan berjalannya waktu kita memang harus bisa mengubah arah dasar strategi yang sudah ditetapkan. Kalau memang harus belok sedikit, berubah sedikit, nggak apa-apa. Asal yang perlu adalah yang kedua tadi ya, komunikasi. Komunikasi ini penting sekali di dalam era zaman sekarang karena keterbukaan informasi gitu ya, komunikasi yang betul-betul clear, kemudian komunikasi yang benar-betul bisa dipercaya, tidak dipoles-poles gitu, itu menjadi penting dari seorang leader kepada timnya gitu ya. Apapun yang terjadi kita memang harus bisa menjelaskan secara proper kepada tim kita supaya mereka bisa menangkap segala sesuatu hal dalam perubahan ataupun tantangan itu kan bisa dilihat dari positive side dan negative side. Nah, memiliki right mindset seorang leader itu penting yang akhirnya harus dikomunikasikan kepada timnya. Lalu yang ketiga tadi berkenaan dengan generation gap. Kita nih yang boleh dibilang udah senior gitu ya. Senior bukan dari sisi posisi, tetapi kita nih kalau kami di Adira itu baby boomer sudah nggak ada. Tapi untuk leaders di eksekutif itu semua generation X. Kemudian di layer kedua itu Gen Y sudah ada. Nah, mostly itu di leadernya itu di millennials dan sekarang itu kita sudah masuk kepada organisasi itu 80% memang masuk di millennials dan ada 20% di Gen Z. Nah, bagaimana kita bisa menutup generation gap ini? Ya kita memang harus menarik diri nih teman-teman yang di Gen X termasuk saya
untuk bisa masuk di dalam pola kekinian. Mereka senangnya seperti apa gitu ya. Dan kemudian bicara dengan mereka gayanya bagaimana, activity-nya yang dilakukan seperti apa gitu. Jadi yang keempat tentunya itu tadi kita harus bisa masuk ke dalam generasi yang sedang kita pimpin saat ini gitu. Jadi buat saya menjadi seorang leader seperti itu dan kalau kita tahu pola mereka seperti apa, di dalam kita menetapkan target, mempush mereka untuk bisa achieve di dalam target mereka, itu caranya juga berbeda. Nggak bisa seperti zaman dulu lagi ya. Oke, tulis hitam di atas putih, activity plan, KPI dan lain sebagainya. Caranya nggak seperti itu sekarang. Oh, saya jadi belajar juga nih. Iya. Terus lebih fleksibel dan kita cara menegurnya juga berbeda. Saya yakin anak-anak ini tahu kok kalau kita sedang menegur, kalau kita sedang empok-empok mereka gitu ya, coaching mereka merasa gitu. Ya tentunya terakhir mungkin apapun yang kita lakukan sebagai seorang leader harus dilakukan dengan hati ya, dengan ketulusan kita gitu. Dan sebetulnya kita sebagai pemimpin itu bisa kok merasakan bagaimana cara menghidupkan batin gitu. Kita melihat seseorang itu pasti punya positif, punya negatif, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita melihat seseorang itu selalu dari sisi positifnya, kalau sekarang kan disebutnya kan positif psikologi katanya ya. Kalau ngelihat seseorang ya udah kelemahannya dia, negatifnya dia, kita nggak bisa push ditarik untuk menjadi positif, fokus on their positiveness gitu. Itu akan lebih efektif. Nah saya sedang menerapkan itu. Jadi setiap tim kita lihat positifnya di mana, push aja di situ. Karena kalau kita bicara kelemahan, betul di-mention, tapi kalau kita fokusnya ke situ, itu akan berat. Kedua belah pihak berat. Tetapi kalau kita mention kelemahannya, tetapi push on the positifnya, itu dua-dua akan energinya akan beda gitu. Katanya seperti itu. Luar biasa. Nah ini yang sebetulnya jadi kekuatannya Bu Suan karena sangat mengenal yang namanya SDM dan memanage orang sampai jadi juga suksesnya di bisnis. Mungkin kalau saya kan karena nggak punya latar belakang SDM ya Bu. Jadi kalau tadi dibilang harus positifnya dulu yang dikedepankan ya kan. Negatifnya ya kita tahu tapi bagaimana caranya memanfaatkan positifnya ini jadi kekuatannya orang tersebut. Ini kalau saya mak-mak ngomel bawaannya. Jadi kalau yang dilihat negatifnya, ini jadi saya harus belajar banyak nih. Iya, tapi somehow harus juga ngomel gitu. Tapi setelah ngomel move on apa gitu. Oke, luar biasa. Ini juga jadi saya belajar banyak dari Bu Suan. Oke, di segmen pertama ini kita udah mengenal Bu Suan ya walaupun pasti sahabat Adira ataupun teman-teman BOH kepengen juga tahu lebih lanjut tentang Bu Suan seperti apa, plus apa saja sih yang dilakukan oleh Adira untuk banyak hal ya, terutama untuk umat ataupun untuk sahabat Adira ataupun untuk masyarakat ya. Kita akan hadir sesaat lagi.